Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Studi Rizal selaku dosen pengampu filsafat Islam dan teman-teman yang saya cintai. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang Hai bin Yaqzan. Adapun kelompok kami yaitu Aldi Apriansah, Muhammad Haikal Albi, Nadia Nurfadilah, dan Riasti Cahya Robani. Baik, untuk materi pertama ini ada penjelasan dari filsafat Islam. Nah, secara umum, pengertian filsafat adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah dasar dan umum tentang masalah-masalah seperti keberadaan, pengetahuan, nilai, akal, pemikiran, dan juga bahasa. Nah, filsafat ini memiliki berbagai macam cabang yang dibedakan dari kajian dan pemikirannya. Salah satunya adalah filsafat Islam. Menurut buku yang berjudul History of filsafat Islam ini adalah suatu ilmu yang di dalamnya terdapat ajaran Islam dalam membahas hakikat kebenaran segala sesuatu. Nah, filsafat Islam ini berorientasi kepada Al-Quran dan juga berdasarkan wahyu Allah. Filsafat Islam sendiri merupakan filsafat yang diterapkan berdasarkan hukum dan juga ajaran yang berlaku di dalam agama Islam. Nah, filsafat Islam ini lahir dari aktivitas usaha penerjemah naskah-naskah ilmu filsafat Yunan ke dalam bahasa Arab. Namun meski demikian, filsafat Islam ini tidak terpengaruh oleh pemikiran filsafat Yunani karena konsep pemikiran dan ajarannya ini bersumber dari Al-Quran dan juga hadis yang dijadikan rujukan dalam ajaran Islam. Oke, selanjutnya ada karakteristik filsafat Islam. Yang pertama adalah sebagai filsafat religius spiritual. Maksudnya di sini adalah filsafat Islam ini disebut sebagai religius karena filsafat ini berasal dari ajaran Islam. Nah, tokoh pemikirannya juga merupakan umat Islam yang hidup dengan kebudayaan Islam. Kemudian yang kedua yaitu bersifat rasional. Meskipun bersifat religius dan spiritual tadi, filsafat Islam ini juga masih mengemukakan akal dan menafsirkan problematika di dalam alam semesta ini berdasarkan akal dan juga logika. Kemudian karakteristik yang ketiga itu bersumber dari Al-Quran dan juga hadis. Nah, filsafat Islam ini berlandaskan kepada prinsip agama Islam. Jadi dalam hal ini yaitu Al-Quran dan juga hadis. Nah, maka sumber ilmu dari filsafat Islam sendiri adalah dalil-dalil wahyu dan dalil-dalil rasional. Nah, teman-teman, memahami ilmu filsafat ini mungkin memang terasa membosankan apabila dipelajari hanya melalui buku ataupun via YouTube gitu. Namun, bagaimana ketika belajar filsafat dibalut dengan narasi kesastraan yang indah, entah itu berbentuk novel ataupun roman. Nah, novel atau roman Hai bin Yaqzan itu merupakan salah satu roman yang disarankan kepada orang yang mau menikmati filsafat dengan cara yang berbeda, apalagi dalam karya ini menggunakan pendekatan filsafat teologis atau filsafat ketuhanan. Hai bin Yaqzan ini merupakan roman yang dikarang oleh Ibnu Tufail yang merupakan seorang sastrawan sekaligus ahli filsafat yang berasal dari Andalusia atau Spanyol. Baik, selanjutnya saya akan membacakan rangkuman roman Hai bin Yaqzan. Hai bin Yaqzan adalah nama seorang manusia yang tinggal di Pulau Wak-Wak. Ia disebutkan berasal dari tanah yang mengumpah dan lama-kelamaan membentuk makhluk dan diberi ruh oleh Tuhan. Disebutkan juga Hai lahir dari seorang perempuan keluarga raja yang melakukan hubungan tanpa restu. Raja khawatir diketahui bahwa hubungan itu, maka saat lahir diayunkan mengalir pada sungai hingga tiba di Pulau Wak-Wak dan menjadi manusia pertama yang berada di pulau tersebut. Hai ditemukan seekor rusa betina yang kehilangan anaknya. Tangis anak itu menyebabkan rusa mendekatkan bagian dadanya pada mulut Hai. Diminumlah air susu rusa. Hai dibawa pada tempat dan dirawat oleh rusa hingga besar dan bisa bergerak, jalan serta melakukan aktivitas layaknya seekor rusa. Hingga pada satu saat, rusa betina yang menjadi induk Hai itu mati. Hai menggerakkan, memanggil dan mengamati induknya namun tak bangun. Hai penasaran hingga melakukan riset sendiri, menutup telinga, menutup mulut, menutup mata, dan menutup hidung. Dari laku itu diketahui bahwa jika ada yang tertutupi pada bagian tubuh maka tidak bisa berfungsi dengan baik. Hai melihat bagian-bagian anggota tubuh rusa. Hai memerhatikan semua organ tubuh rusa. Hai bandingkan dengan rusa yang hidup. Pada bagian dada rusa yang hidup, Hai kemudian melakukan pembedahan. Dibedah dada rusa dan dilihat bagian jantung. Tidak ada sesuatu yang menghalanginya. Dari penyelidikan itu, Hai menyimpulkan
sesuatu yang menyebabkan hidup telah pergi dari rusa induknya. Hai melihat seekor gagak membawa gagak yang mati, mencungkil tanah dengan paruhnya. Setelah cukup dalam dimasukkan gagak mati itu dalam tanah yang berlubang, tanah ditimbunkan kembali dengan paruh hingga tertutupi. Hai pun menirunya dengan tangannya, menggali tanah, kemudian memasukkan tubuh rusa yang mati, ditimbun hingga tertutupi. Sejak rusa induknya mati, Hai menjadi pengembara di pulau itu. Ia memerhatikan setiap tumbuhan, binatang, batu-batuan, hewan, air, dan memperhatikan api yang membakar pohon kering akibat panas yang terik. Hai melihat binatang memakan binatang lainnya, mengambil sisa yang dimakannya, dan dimasukkan pada api. Dari peristiwa itu, Hai menemukan bahwa ada ikan dan binatang bisa dikonsumsi. Dari pengalaman dan percobaan yang dilakukannya pada binatang dan tumbuhan, Hai menemukan dan bisa membedakan mana yang bisa dimakan dan tidak. Dari tumbuhan diketahui mana yang bisa dimakan dan tidak, mana yang jarang dan mana yang banyak, serta mengetahui pertumbuhan dari pohon-pohonan dan tumbuhan, dan perkembang biak dari setiap binatang. Setelah mengetahui gerak dan kehidupan binatang, tumbuhan, tanah, air, udara, dan api, Hai memerhatikan gerakan di langit, matahari, bulan, binatang, dan gelap pun dipelajari. Hai berdiam di gua memikirkannya. Ia menutup matanya dan coba membayangkan siapa di balik semua gerak semesta alam ini. Terus-menerus ia mencari dan dalam diri menetapkan ada sang wujud yang tidak diketahuinya. Diceritakan seseorang dari pulau lain bernama Salaman pergi ke pulau Wak-Wak dan tinggal sendirian. Ia khususkan dirinya untuk ibadah dan menyepi seperti pelaku tasawuf, benar-benar mengasingkan diri dari keramaian. Dan suatu ketika Hai melihat Salaman. Hai bandingkan makhluk yang dilihatnya dengan binatang yang pernah dilihatnya, tidak ada yang sama. Lalu bandingkan dengan dirinya, ternyata ada kesamaan. Dari sosok Salaman itu, Hai menyimpulkan bahwa dirinya sama dengannya. Hai menyergap Salaman, kaget dan segera Salaman pergi. Salaman baru sadar di pulau itu ternyata ada manusia, segera bersembunyi. Hai pun membiarkannya. Hai memperhatikan gerak dan laku dari Salaman dari tempat tersembunyi. Hai memperhatikan gerakan Salaman, berdiri, membungkuk badan, menjatuhkan dahi, duduk, jatuhkan dahi, dan berdiri lagi. Hai juga memperhatikan gerak mulut dan suara dari Salaman. Suara itu tidak ada bandingannya dengan yang pernah ia lihat dan temukan di pulau tersebut. Karena semakin penasaran, Hai menangkap Salaman dan dari mulutnya keluar suara seperti rusa dan binatang. Salaman sadar bahwa yang menangkapnya itu manusia. Kemudian diajak untuk bicara dengan gerakan tangan, beri makanan yang menjadikan bekal. Keduanya memakan. Salaman mengajari Hai bicara, berlaku lampah seperti manusia hingga kemudian bisa bicara. Hai dan Salaman menjadi dua manusia yang dekat dan saling berbagi informasi. Hai ceritakan semua pengalaman yang ditemukan dan dialaminya, termasuk menanyakan sebab dari semua gerak semesta alam. Salaman mengajari agama dan menyatakan sebab yang menggerakkan itu, Tuhan. Keduanya beribadah dalam gua hingga tiba suatu saat ingin mengetahui kehidupan di luar pulau Wak-Wak. Dibawalah pada pulau tempat Salaman berasal. Bertemulah dengan orang-orang. Hai menyampaikan temuan-temuan yang didapatkan di pulau Wak-Wak. Hai mengajak orang-orang untuk percaya dan yakin ada kekuatan di semesta alam yang dahsyat, yang kepadanya harus menyembah dengan cara-cara dilakukannya. Namun orang-orang tidak tertarik dengan cara-cara Hai. Karena tidak berhasil, maka Hai dan Salaman kembali pada pulau Wak-Wak dan hidup hingga mati keduanya di sana. Selanjutnya personifikasi tokoh-tokoh dalam roman Hai bin Yaqzan. Yang pertama itu Hai bin Yaqzan merupakan tokoh utama dalam roman tersebut. Hai dilambangkan sebagai seseorang yang selalu berpikir dan ingin mencari tahu segala hal yang baru. Hal ini seperti mencerminkan seorang filsuf sejati. Hai hidup dengan mencari tahu segala hal di alam semesta hingga ia menemukan jawaban atas segala pertanyaannya, bahwa dunia ini ada satu zat yang menciptakan. Lalu kedua ada Absal, dilambangkan oleh seorang yang ahli agama dan selalu mencari wahyu sebagai petunjuk kebenaran dalam menjalankan hidup. Hingga akhirnya ia meyakini adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta dan ia pun tunduk serta patuh terhadap segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan yang ketiga ada Raja Salman beserta masyarakat, melambangkan kehidupan manusia awam di dunia yang hidup dengan pengaruh nafsu untuk memuaskan diri, yang menginginkan kekayaan, kekuasaan, serta hidup dengan nyaman. Pemikiran mereka terhadap Tuhan didapat melalui pembelajaran oleh guru-guru yang sifatnya formal maupun non-formal. Namun, pembelajaran itu hanya sampai di permukaan saja dan tidak disertai dengan keyakinan yang kuat terhadap agamanya, sehingga kehidupan manusia awam banyak dikelilingi oleh nafsu dan dosa. Amanat novel roman Hai bin Yaqzan.
Seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa novel filsafat yang ditulis oleh Ibnu Tufail merupakan sebuah tamsil atau alegoris atau perumpamaan suatu pengalaman dia memahami filsafat dan iluminasi atau mistis atau tasawuf dengan sebuah pengalaman yang sangat personal atau dalam bahasa Immanuel Kant religious experience. Maka menjadi maklum dalam novel filsafat ini ada beberapa kalimat yang sulit atau bahkan tidak dapat ditafsirkan secara pasti. 15 Hasan Hanafi pun menyatakan bahwa sangat sulit sekali Ibnu Tufail mengekspresikan pengalaman intuitifnya dalam bahasa-bahasa deskripsi yang mudah dipahami. Bahasa-bahasa yang digunakan banyak mengandung unsur yang kurang masuk akal dari sebuah pengalaman Ibnu Tufail, khususnya dalam melakukan refleksi iluminasi. Maka kalimat yang digunakan Ibnu Tufail dalam novel Hai bin Yaqzan yaitu menggambarkan suatu fakta, sebuah proses pengalaman intuitif iluminatif sangatlah alegoris. Penalaran teoritis dan praktis yang dilakukan Hai membuatnya mengalami suatu pergeseran paradigma. Pergeseran paradigma ini memang sengaja diatur oleh penulis karena tujuan utama dari novel ini adalah melakukan percampuran atau mixing antara paradigma filsafat dan tasawuf. Secara general, perubahan paradigma menurut Thomas Kuhn adalah sebuah perubahan yang disebabkan oleh anomali antara teori dan kenyataan, anomali antara perspektif seseorang terhadap objektivasi atau sesuatu, anomali antara fakta dan subjektivitas. Merujuk pada tokoh utama yaitu Hai, bahwa pergeseran paradigma ini dikarenakan suatu unsur ketidakpuasan atas epistemologi yang dipilih oleh Hai dalam upaya untuk mengetahui penyebab dari segala penyebab yang ada, yakni Tuhan.